بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilat Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-34. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang i'rab fi'il ya. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Baik, i'rabul af'ali ya, i'rab kata kerja. Jadi, ketika kita meng'irab kata kerja itu ada dua bentuk keadaan ya. Keadaan yang pertama adalah mu'rab ya. Mu'rab itu berubah. Jadi barisnya bisa berubah ya. Bisa jadi dhamma, bisa jadi fathah atau bisa jadi sukun ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah mabniun. Mabniun itu barisnya tetap ya, tidak pernah berubah ya. Kita akan jelaskan uh, satu persatu agar mudah kita pahami. Baik, perhatikan di sini al-mu'rab ya, berubah. Apa maksudnya berubah di sini? Dalam ilmu nahwu, al-mu'rab huwa, mu'rab adalah ma yataghayyaru akhiruhu bisababi duhulil amil. Mu'rab adalah berubahnya baris akhir suatu kata dikarenakan masuknya amil ya. Jadi ada kata yang masuk sebelumnya sehingga kemudian barisnya itu bisa berubah ya. Kata kerja itu berubah barisnya karena ada amil ya. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Perhatikan di sini misluh contoh yaktubu ya. Keadaan pertama ini dhammah ya. Kemudian contoh yang kedua alan yaktuba. Yaktubu bisa berubah jadi yaktuba ya. Kemudian lam yaktub berubah menjadi sukun. Nah, perubahan dari dhammah ya, dari dhammah ke fathah kemudian sukun, ini namanya al-mu'rab ya. Jadi berubahnya akhir satu kata karena ada amil. Nah, lan ini namanya amil ya. Kenapa dia bisa fathah? Karena ada kata lan. Kenapa dia bisa sukun? Karena ada kata lam. Itu kata yaktubu ini bisa berubah keadaannya karena ada amil ya. Ada kata sebelumnya yang membuat dia bisa jadi fathah atau yang membuat dia bisa jadi sukun. Bisa dipahami ya. Mu'rab itu berubah barisnya disebabkan ada amil. Ada kata sebelumnya yang mempengaruhi kata kerja itu sehingga berubah ya barisnya. Baik, perhatikan di sini al-fi'lul al-mu'rab ya. Fi'il yang berubah barisnya itu apa saja ya? Al-mu'rab minal af'ali ya. Mu'rab dari kata kerja itu adalah ya. Jadi mu'rab barisnya yang berubah dari kata kerja adalah al-mudhari ya. Al-mudhari itu adalah fi'il mudhari ya. Kata kerja yang sedang berlangsung ya. Jadi kata kerja yang sedang berlangsung itu bisa berubah barisnya ya. Mu'rab dia. Mu'rab berubah barisnya. Akan tetapi di sini diberikan pengecualian illa kecuali. Jadi ada beberapa kata kerja yang sedang berlangsung fi'il mudhari itu yang tidak bisa berubah barisnya. Nah, di sini disebutkan illa idza dakhalat alaihi nunul inas ya. Apabila masuk padanya nun inas ya, nun perempuan ya. Au nun taukid atau nun taukid. Jadi mu'rab dari kata kerja adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab bisa berubah barisnya. Tadi bisa jadi dhamma, fathah atau sukun. Akan tetapi kecuali dimasuki oleh nun inas, nun perempuan, atau nun taukid, nun penegasan. Kita berikan contohnya ya, agar mudah dipahami. Pertama, nunul inas, nun perempuan. Seperti apa nun perempuan itu? Kalau kita sudah bahas ya, perubahan kata kerja yang sedang berlangsung pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah selesaikan. Jadi, nun inas itu ada pada domir hunna dan antunna ya. Hunna yaktubna ya. Mereka uh, sedang apa namanya? Mereka sedang menulis. Ini bentuk banyak. Yang mana dinamakan nunul inas ini ya. Nun ini namanya nun inas ya. Jadi nun inas.
Kemudian antunna, ya, kalian, ya, sedang menulis. Taktubna. Nah, nun ini namanya nunul inas. Jadi walaupun ada kata contoh yang kita sebutkan sebelumnya, ada kata lam atau lan, tetap barisnya fathah terus, ya, tidak pernah berubah. Ini namanya nunul inas. Nun perempuan hanya hunna dan antunna. Anti tidak termasuk, ya. Nanti ada pembahasan sendiri. Anti itu dia masuk di apa, ya. Kemudian yang kedua adalah nun taukid, ya, nun penegasan. Kita berikan contoh di sini, yaktubu, dia sedang menulis. Bisa jadi mungkin orang ragu betul menulis atau tidak, maka kita datangkan nun taukid, yaktubanna, bahwa dia benar-benar sedang menulis. Ini penegasan, ya. Jadi nun ini, nun yang bertasydid di ujung sini, di akhir, itu namanya nunut taukid, nun penegasan. Yaktubanna, yajlisu, dia sedang duduk. Mungkin pura-pura duduk, maka kita kasih penegasan. Yajlisanna, bahwa dia benar-benar sedang duduk. Ya, yajlisanna, bahwa dia benar-benar sedang duduk. Jadi fi'il mudhari itu adalah mu'rab, berubah barisnya, bisa jadi dhamma, bisa jadi fathah, bisa jadi sukun. Akan tetapi ada dua pengecualian. Pertama, kalau dia masuk nun inas, maka dia barisnya tetap. Ya. Kemudian yang kedua, apabila dia ada nunut taukid, barisnya juga tetap, ya. Di sini, ya, tetap. Gak pernah berubah walaupun ada amil yang masuk. Walaupun ada kata lan, walaupun ada kata lam, ya, yang kita sudah sebutkan di contoh yang sebelumnya. Jadi dipahami, ya. Jadi mu'rab itu hanya fi'il mudhari, akan tetapi pengecualian apabila tidak dimasuki oleh nunun inas atau nunun taukid, ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar, ya. Tapi kita masuk pembahasan berikutnya. Al-fi'lul mudhari al-mu'rab. Fi'il mudhari yang berubah barisnya. Jadi fi'il mudhari yang berubah barisnya ini tiga bentuk keadaan saja, ya, tidak keluar dari ini, ya. Tiga bentuk baris saja. Ketika kita i'rab fi'il mudhari yang mu'rab itu hanya tiga baris yang ada, ya. Yang pertama apa? Marfu, ya. Marfu itu adalah secara umum dhammah. Akan tetapi bentuk marfu'nya fi'il itu ada banyak, ya. Nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya, ya. Asalkan kita paham dulu, oh, baris pertama itu yang pada fi'il mudhari yang mu'rab itu adalah dhammah, ya, marfu' dhammah. Kita berikan contoh yaktubu, ya. Nah, ini dhammah ini namanya marfu'. Bisa dipahami, ya. Kemudian baris yang kedua adalah mansub. Mansub itulah secara umum fathah, ya. Di sini contoh lan yazhaba. Ini lan, ya, ini mansub namanya. Ha. Ini karena ada lam, ya. Lan ini namanya huruf-huruf nasab. Buat kata setelahnya menjadi fathah. Namanya fathah ini disebut dengan mansub istilahnya, ya. Kemudian yang ketiga adalah majzum, ya. Majzum itu adalah sukun, baris sukun. Contohnya lam yaktub. Nah, sukun di sini istilahnya adalah majzum, ya. Kenapa bisa sukun? Karena ada kata lam. Ini lam ini berfungsi membuat kata kerja setelahnya menjadi sukun. Nanti kita akan jelaskan apa saja huruf-huruf yang membuat sukun, apa saja huruf-huruf yang membuat menjadi fathah, ya, dalam sebuah kata kerja. Nah, ini harus kita pahami ketika kita i'rab fi'il mudhari, maka hanya dalam tiga keadaan. Apakah dia marfu, apakah dia mansub, apakah dia majzum. Nanti kita akan contohkan bentuk i'rabnya, ya, agar mudah dipahami. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua. Bentuk yang kedua adalah mabni. Jadi mu'rab kita sudah selesaikan tadi, ya. Mu'rab itu hanya fi'il mudhari tadi, ya, kecuali bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Kemudian yang kedua adalah mabniyun, tetap. Apa maksudnya tetap? Dalam ilmu nahwu al-mabniyun, ya, mabni adalah
wa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Tetapnya baris akhir suatu kata pada satu keadaan saja. Jadi nggak berubah-berubah ya. Hanya satu bentuk keadaan. Misalkan kita contohkan darosa fataha. Ini nggak pernah berubah ya. Selalu fathah terus. Ini namanya mabni ya. Kemudian ada udrus, iftah, uktub ya. Ini darosa belajar ya. Dia telah belajar, fathah telah membuka, katabah telah menulis. Kalau contoh yang kedua ini adalah udrus ya. Dia selalu mabni dengan sukun ya. Udrus belajarlah. Iftah bukalah. Uktub tulislah ya. Jadi ini kata kerja lampau, kata kerja perintah ya. Selalu mabni. Dan berikutnya al-fi'lul mabni. Fi'il-fi'il yang tidak berubah barisnya apa saja ya. Perhatikan di sini. Al-mabniyu min al-af'ali, mabni dari kata kerja ya, yang tidak berubah barisnya dari kata kerja apa saja, wa huwa al-madi, yaitu fi'il madi ya, kata kerja lampau ya. Wal amru, kata kerja perintah, wal mudhari, dan fi'il mudhari apabila idza dakhalat alaihi nunul inas wa nunut taukid, apabila dimasuki oleh nun perempuan dan nun taukid, nun penegasan yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kita berikan lagi contohnya agar mudah dipahami ya. Pertama al-madi ya. Kata kerja yang mabni yang tetap barisnya itu pertama adalah fi'il madi. Contoh misalkan darosa, fataha, kataba. Darosa telah belajar, fataha telah membuka, kataba telah menulis. Maka fi'il madi ini selalu mabni. Kita lihat baris akhirnya mabni dengan apa? Fathah, tidak pernah berubah ya. Tetap dalam satu keadaan. Kemudian yang kedua adalah nunul inas dan nunut taukid. Ya, fi'il mudhari yang dimasuki oleh nunul inas dan nunut taukid. Kita berikan contoh ya. Di sini untuk nunul inas ya, dhamir hunna dan antunna. Hunna yaktubna. Ini nun ini namanya nun inas. Ya. Antunna taktubna, ini nun yang namanya nun inas, nun perempuan. Maka dia selalu mabni ya. Barisnya tidak pernah berubah, selalu fathah. Kemudian nunut taukid. Nun taukid itu adalah nun penegasan ya. Yaktubu, menulis, dia sedang menulis. Yaktubanna, dia benar-benar sedang menulis ya. Ini namanya nunut taukid, selalu mabni ya. Mabni. Kemudian berikutnya adalah terakhir fil amr ya, kata kerja perintah. Kata kerja perintah juga masuk pada fi'il mabni, kata kerja yang tidak berubah barisnya, tidak berubah-berubah, menetap dalam satu keadaan saja. Contoh misalkan udrus ya, belajarlah ya, ini sukun ya. Kemudian iftah mabni dengan sukun. Amr ya, uktub, tulislah. Iftah, bukalah. Udrus, belajarlah. Ini namanya fi'il amr ya, kata kerja perintah ya. Jadi fi'il yang mu'rab itu fi'il mudhari, akan tetapi tidak ada nun inas atau nun taukid. Dan fi'il yang mu'rab itu tiga ya, fi'il madi semuanya, fi'il mudhari yang mabni itu hanya yang ada nun inas dan nun taukid, kemudian fi'il amr semuanya ya, kata kerja perintah ya, uktub, uktuba, uktubu ya, itu semua ya, kata kerja perintah. Jadi ini ya pembahasan kita tentang i'rab fi'il ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.